Bab 8. Pasar Timur. Beri hormat ke pemilik tanah. Setelah melihat postur sekelompok orang ini, Wira baru tersadar, kalian datang buat minta biaya pelindungan. Danu dan Dodi mengepalkan tangannya dengan marah. Hasan yang berdiri di belakang Wira juga mengerutkan keningnya. Sony buru-buru berbisik pada Wira. Wira, aku lupa kasih tahu. Dia itu bos ikan Pasar Timur. Namanya Iwan Projo. Dia punya julukan, si perusuh. Anak buahnya kira-kira ada sekitar belasan orang. Dia selalu ambil keuntungan 20% dari siapapun yang mau jual ikan di Pasar Timur. 20%. Wira langsung naik pitam. Kalian ambil keuntungan yang lebih banyak daripada pemerintah. Mereka sudah bersusah payah untuk menangkap ikan selama 2 hari dan harus berjalan kaki ke ibu kota provinsi untuk menjual ikan. Pemerintah hanya meminta keuntungan 10%, tetapi preman-preman ini malah minta 20%. Setelah mendengarnya, Dodi langsung marah. Bahkan Danu yang biasanya sangat tenang juga mengepalkan tangannya erat-erat. Preman-preman ini bahkan lebih kejam daripada pemerintah. Melihat reaksi kedua putranya, Hasan langsung memelototi mereka dan menggeleng. Kalau mau jualan ikan di Pasar Timur, kalian harus kasih aku keuntungan 20%. Ini adalah aturan yang kubuat. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan ikannya dan pergi, ujar Iwan sambil melambaikan tangannya dengan galak. 8 pria yang terlihat seperti berandalan langsung berjalan maju. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memegang tongkat kayu, ada juga yang bermain dengan belati di tangan mereka. Tatapan mereka semua terlihat sangat garang. Wira mempertimbangkan baik-baik situasinya saat ini. Kelompok Iwan totalnya ada 9 orang. Mereka juga mempunyai senjata dan terlihat seperti preman yang sudah sering berkelahi. Selain Hasan yang merupakan pensiunan tentara, mereka berempat hanyalah petani. Apalagi Wira. Dia sama sekali tidak mungkin bisa menang dalam berkelahi. Iwan juga merupakan penguasa lokal Pasar Timur. Kalau mereka benar-benar berkelahi, dia mungkin bisa mendapatkan bala bantuan. Namun, Wira juga tidak rela menyerahkan 20% keuntungan penjualannya. Kita juga nggak bakal berpangku tangan kok. Iwan melambaikan tangannya. Lalu seorang bawahannya mendekat dengan membawa sebuah timbangan. Waktu kalian jual ikan, kami bakal bantu timbang beratnya. Jadi kalian nggak perlu terlalu capek. Membantu, dengus Wira. Wira tahu maksud Iwan. Mereka akan menimbang ikannya dan menyimpan uang lebih dari pembeli. Pembeli yang merasa tertipu akan melapor ke pengadilan daerah. Kemudian, preman-preman ini akan mengatakan bahwa mereka menerima komisi untuk melakukannya. Setuju apa enggak? Aku nggak mau buang-buang waktu sama kalian. Begitu Iwan menjentikkan jarinya, 8 orang preman langsung maju. Danu dan Dodi mengepalkan tinju mereka, tetapi Hasan memelototi mereka dan menggeleng lagi. Akal sehat Wira menyuruhnya untuk tunduk pada sekelompok preman ini, tetapi mulutnya malah berkata, aku nggak takut sama kamu. Sony buru-buru menguju Wira, lalu meminta maaf pada Iwan. Kak Iwan, jangan marah. Kita semua tahu teman, kami bakal serahkan uangnya, tapi temanku ini harus bayar utang besar. Bisa nggak kasih potongan harga dulu untuk sementara? Kalau utang temanku ini sudah lunas, kami bakal lunasi kekurangannya. Teman, Iwan langsung terlihat bersemangat dan menggerakkan jarinya untuk menyuruh Sony mendekat. Saat Sony sudah sampai di hadapannya, Iwan langsung menamparkan dan menendang Sony hingga terpental. Kemudian, dia memaki, dasar anak sialan. Kamu itu siapa? Siapa temanmu? Patahkan sebelah kakinya, lalu usir dia dari Pasar Timur. 4 preman langsung maju dan mulai menghajar Sony. Iwan menatap Wira, lalu berkata sambil tersenyum sinis, Nak, kamu nggak mau nurut ya? Bagi Iwan, orang yang tidak menuruti kata-katanya harus dihajar supaya mereka takut. Jika tidak, akan makin banyak orang di Pasar Timur yang membantahnya. Wira merasa terancam lagi setelah melihat Sony yang dipukul. Dodi dan Danu juga sangat marah dan ingin bertindak. Tetapi Hasan masih melarang mereka meskipun dia sendiri juga sudah kesal. Dasar brengsek. Wira yang awalnya sudah siap untuk mengalah pun menjadi murka. Dia berbalik dan mengeluarkan sebatang kayu dari gerobak, lalu langsung menghantamkannya ke kepala Iwan. Dia juga menyerang keempat preman yang menghajar Sony sambil berteriak, Paman Hasan, Danu, Dodi, cepat pergi lapor ke pihak berwajib. Wira rela membayar keuntungan 20%, tetapi dia tidak bisa terima Sony dihajar. Sony sudah menemaninya datang menjual ikan, tetapi malah dipukuli lagi setelah membantunya berbicara. Wira tidak bisa tinggal diam. Wira memukul keempat orang yang sedang menghajar Sony, lalu menarik Sony dan hendak kabur. Semua orang di Pasar Timur langsung tercengang setelah melihat kejadian ini.
Tidak ada orang yang menyangka bahwa Wira berani memukul Iwan. Ayah! Ayah! Danu dan Dodi sudah murka. Mereka pun langsung menatap ke arah Hasan lagi dan berteriak pada saat yang bersamaan. Haish! Lakukanlah! Hasan pun terpaksa setuju setelah melihat situasinya. Danu dan Dodi langsung gembira dan menyerang sekelompok orang itu. Ah, beraninya kamu memukulku. Iwan menutup kepalanya sambil berteriak kesakitan. Lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Saat melihat tangannya dilumuri darah, dia pun berteriak dengan marah. Hajar mereka habis-habisan. Terutama si bajingan itu. Beraninya kalian memukul kaki Iwan. Sudah bosan hidup, ya. Kedelapan preman yang terlihat garang itu langsung berpencar. Mereka menyerang kelompok Wira dengan tongkat kayu dan belati mereka. Sony, cepat pergi. Wira mendorong Sony sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya dengan sembarangan. Enggak, aku nggak mau pergi. Meskipun Sony sudah ketakutan, dia tetap memberanikan diri untuk menghadang di depan Wira. Mau kabur, jangan harap kalian bisa kabur. Patahkan tangan dan kaki mereka, teriak Iwan dengan kesal. Jika dia tidak memberi pelajaran pada kelima orang ini, tidak ada orang di Pasar Timur yang akan tunduk padanya lagi. Begitu kedelapan preman itu mau bertindak, Danu dan Dodi langsung menyerbu mereka. Danu menarik tangan Wira dan Sony, lalu langsung berlari keluar dari pengepungan para preman. Kedelapan orang itu pun langsung menyerang Dodi. Selama ada aku, Zabran dan Madi, kalian gak bakal bisa memukul Takwira. Dodi langsung berjongkok dan menyandung kaki para preman itu hingga jatuh. Begitu berdiri, mereka langsung ditinju Dodi lagi. Dalam sekejap, mereka semua langsung tersungkur di lantai sambil berteriak kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri lagi. Dia berlatih bela diri. Iwan yang sudah menyaksikan aksi Dodi pun buru-buru kabur. Namun, sebelum dia sempat kabur jauh, Dodi sudah menendang punggungnya. Teriakan kesakitan Iwan pun menggema di seluruh Pasar Timur. Semua pedagang dan penduduk di Pasar Timur langsung tercengang. Mereka memandang Dodi dan mengingat nama Zabran Darmadi yang diteriakannya tadi. Dodi menyeret Iwan ke hadapan Wira, lalu berkata dengan bangga, "Takwira, sudah kubilang kalau aku jago berkelahi." Wira membatin, "Aku nggak tahu kalau kamu bisa langsung lawan 10 orang sendirian. Kalau tahu kamu begitu hebat, buat apa tadi aku bersabar?" Bubrak. Setelah melemparkan Iwan ke hadapan Wira, Dodi berkata dengan santai, "Takwira, kamu mau gimana hukum orang ini? Aku sudah hantam dia sekali kok." Setelah itu, Wira menarik Sony dan berkata, "Sony, tadi dia sudah menampakkan dan menendangmu. Sekarang, giliranmu balas dendam." Ah, ndak perlu. Meskipun Dodi memang kuat, Sony tetap tidak berani memukul preman besar itu. Setelah mendengar penolakan Sony, Wira berkata dengan serius, "Kita nggak cari masalah, tapi kita juga nggak takut dapat masalah. Kamu harus pukul dia balik supaya kelak dia nggak berani cari masalah sama kamu lagi. Kalau kamu sopan sama dia, dia pasti kira kamu takut sama dia dan bakal menindasmu lagi. Cepat pukul dia, kalau enggak, jangan ikut aku lagi." Para pedagang ikan yang sebelumnya sudah dirugikan pun tergerak hatinya. Baik. Setelah memikirkan tamparan dan tendangan yang diterimanya tadi, amarah Sony pun melonjak. Saat dia baru mengangkat tangannya, Iwan malah berkata dengan dingin, "Nak, kamu tahu aku siapa? Aku ini bawahan petugas patroli dari pengadilan daerah. Kalau kamu berani pukul aku, jangan harap kamu bisa keluar dari tempat ini." Setelah mendengar ucapan Iwan, amarah Sony langsung sirna. Dia pun menurunkan kembali tangannya. Namun, Wira berkata dengan serius, "Pukul saja, aku bakal lindungi kamu." Masalahnya sudah menjadi seperti ini. Meskipun Sony tidak memukulnya, Iwan juga tidak akan melepaskan mereka. Mereka harus membuat Iwan kehilangan wibawanya agar dia tidak bisa bertindak seenaknya lagi di Pasar Timur. Wira akan memikirkan konsekuensinya lagi nanti. Setelah melihat tatapan mata Wira yang tegas, Sony pun memberanikan diri untuk menamparkan dan menendang Iwan. Setelah itu, kemuraman dalam hatinya langsung sirna. Ah, Iwan berteriak kesakitan sambil meringkuk. Saat melihat Iwan yang diperlakukan seperti itu, ketakutan di dalam mata para pedagang ikan di Pasar Timur pun berubah menjadi amarah. Patroli sudah datang. Setelah mendengar hal itu, semua orang pun gempar.